Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Kak, selamat siang. Siang, Bapak. Ya, kita kuliah dua kali ya hari ini. Pertama, subsidi dalam keseimbangan pasar. Saya usahakan nggak sampai jam 5 lah. Kita singkat-singkat aja. Yang penting poin-poinnya untuk menjawab mengerti dan menjawab ujian ya. Jadi Anda bisa mengerti untuk menjawab ujian. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya ya. Oke, Udah, Pak. ya. Jadi ini subsidi dalam keseimbangan pasar. Jadi kalau kuliah sebelumnya itu Anda sudah belajar tentang pajak dalam keseimbangan pasar. Nah, apa subsidi ini adalah kebalikan dari pajak. Coba terangkan kalau gitu. Apa fungsi subsidi dalam keseimbangan pasar? Yang pertama adalah kalau pajak fungsinya pertama adalah negara memperoleh pendapatan, ya. Kalau subsidi justru terbalik, ya. Subsidi justru negara mengeluarkan pendapatan. Gitu ya. Jadi harus ingat nih, ya. Terus apa lagi? Yang kedua, pajak, ya. Fungsinya buat apa? Pembatasan, Pak. Pembatasan, ya. Pembatasan supaya apa? Supaya orang membatasi diri untuk membeli barang. Contohnya apa? Betul. Contohnya adalah rokok, ya. Minuman keras, motor, mobil dan segala macamnya. Tapi subsidi lain. Subsidi itu justru bukan membatasi, justru supaya masyarakat yang membutuhkan bisa mengkonsumsi, ya, bisa mengkonsumsi. Contoh adalah subsidi pupuk, ya, supaya petani bisa menanam padi lebih banyak, maka diberikan subsidi pupuk, ya, supaya nanti pupuknya lebih subur sehingga hasil yang peroleh lebih banyak, sehingga harga padi atau harga beras menjadi lebih murah. Yang kedua adalah subsidi gas, ya, yang gas melon ya, kita bicara yang gas melon. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat miskin mampu dapat membeli gas, ya. Karena kalau tidak disubsidi nanti pendapatan mereka akan habis untuk buat beli gas, ya. Apalagi subsidi apalagi? Subsidi BBM, Pertalite, ya. Karena walaupun permintaannya banyak, ya, masyarakat tetap dapat bisa mengkonsumsi BBM. Dalam hal ini adalah Pertalite. Karena kalau tidak disubsidi pada harga pasar, kita tahu kan Pertamax itu kan naik turun harganya. Pada saat permintaan tinggi, Pertamax harganya ikut naik, gitu ya. Pada saat harga apa sel naik, Pertamax ikut naik, gitu ya. Kita perhatikan tuh, ya. Nah, itu fungsi-fungsi subsidi. Terus apa lagi? Ya, oke. Untuk apa? Yang berikutnya adalah kalau pajak tujuannya adalah untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Ya, yang dilakukan Trump itu adalah menaikkan pajak. Tujuannya apa? Untuk melindungi produk-produk mereka. Karena ternyata Amerika juga mengalami krisis, ya, sehingga apa? Industri mereka sudah mulai menurun, industri mereka. Ya, sehingga pendapatan mereka dalam negeri menurun. Sehingga si Trump itu mengenakan pajak supaya apa? Supaya orang bisa mau membeli apa namanya? Produksi dari industri mereka. Ya, kenapa? Karena selama ini barang-barang itu banyak masuk dari yang disebutkan Trump itu tuh Indonesia, Cina dan segala macam. Ya, bahkan banyak sekali produk-produk industri Cina yang masuk ke Amerika sehingga dikenakan pajak, termasuk Indonesia. Nah, sehingga sehingga apa? Supaya industri mereka berkembang, mereka mengenakan pajak impor ya untuk mereka. Ya sama, kita juga mengenakan pajak impor untuk buah-buahan waktu itu, ya seperti jeruk, ya jeruk Mandarin kenakan pajak, ya supaya apa? Jeruk Pontianak dan jeruk Medan kita tetap laku di pasaran. Nah, kalau subsidi apa? Ya contohnya adalah subsidi untuk barang-barang yang tidak atau belum diproduksi di dalam negeri tapi dibutuhkan misalnya. Contohnya apa? Misalnya untuk mesin-mesin atau mesin-mesin pengolah limbah. Indonesia belum sanggup tuh bikin mesin pengolah limbah. Sehingga impor dari mana? Dari Amerika, dari Eropa, dari Jerman, banyak kan dari Jerman. Ya, terutama limbah-limbah farmasi. Ya, sehingga Indonesia belum sanggup untuk mengolah limbah farmasi
Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Indonesia memberikan subsidi pajak. Jadi subsidi pajak ya, bukan subsidi harga. Jadi pajaknya itu subsidi. Jadi kalau misalkan barang-barang itu kena pajak misalkan 15% untuk barang masuk, ya dikurangilah oleh pemerintah subsidi pajak jadi tinggal 5%. Supaya apa? Supaya industri farmasi mau mengolah limbahnya dulu sebelum dibuang ke sungai. Ya. Nah, pernah mungkin juga Anda pernah dengar subsidi pajak untuk apa? Untuk industri otomotif pada saat zaman COVID. Pernah dengar? Sehingga apa? Pada saat zaman COVID itu ada namanya PPNBM-nya 0%. Pernah dengar ya? Nah, saya menikmati itu ya. Artinya apa? Pada saat PPNBM 0%, ya, harga mobil seharusnya adalah 270 juta karena ada PPNBM subsidi di pajaknya dinolkan, ya, sehingga yang terjadi adalah harga mobilnya tinggal 230 juta. Ya, artinya apa? Ada di situ supaya industri itu nggak kolab, tetap ada yang beli mobil waktu itu di zaman COVID. Ya, karena waktu zaman COVID kan nggak ada yang mau beli mobil, ngapain orang nggak bisa dipakai juga. Nah, akhirnya pemerintah membantu industri, kalau nggak terjadi pemecatan waktu itu. Ya, pemecatan karyawan di industri otomotif, ya, sehingga pemerintah kasih kemudahan, ya udah pajak PNBM-nya kita nolkan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Di luar perkiraan, malah nggak sanggup untuk produksi waktu itu karena ada PPNBM 0%, ya, industri otomotif nggak sanggup untuk memenuhi saat itu. Jadi banyak sekali order, ya, order, sehingga kita harus menunggu, ya. Waktu itu mobil-mobil yang laku itu adalah Avanza, Xenia, Terios, Ras, Innova, ya. Nah, artinya apa? Pada saat itu akhirnya industri bergerak kembali walaupun zaman COVID. Walaupun orang nggak pakai mobil. Karena mereka tahu bahwa pada pada zaman COVID pajaknya disubsidi, dikasih pemerintah 0%, harganya jadi lebih murah. Begitu nanti sudah tidak dapat pajak, maka yang terjadi adalah harga mobil akan naik kembali ke harga normal. Nah, mumpung kan, lumayan kan gitu ya. Atau misalkan ini, subsidi motor listrik. Pernah dengar subsidi motor listrik? Ya, pada saat Polytron of Fox Air itu disubsidi harganya 13,5 juta tuh. Saya masih beli itu 13,5 juta. Nggak disubsidi. Apa yang terjadi harganya sekarang? 23,5 kalau nggak salah. 23,5 juta. Ya, artinya apa? Artinya itu disubsidi supaya orang mau menggunakan motor listrik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi polusi, ya, supaya menggunakan apa kendaraan yang apa namanya bukan hemat, ya, hemat BBM dan segala macam. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Ya, oke. Jadi bisa ya, fungsi subsidi apa aja? Jadi pertama adalah pemerintah mengeluarkan APBN untuk memenuhi untuk apa namanya APBN untuk masyarakat dapat mengkonsumsi lebih banyak. Ya, yang kedua adalah tadi, ya, bahwa supaya harganya menjadi lebih murah sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi gas misalnya atau mengkonsumsi barang subsidi. Yang ketiga adalah apa bukan pembatasan tapi justru perluasan apa namanya konsumsi, ya. Tadi motor listrik supaya orang bisa mengkonsumsi atau membeli motor listrik atau barang-barang lainnya, ya, supaya industri bisa berputar atau bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, oke, kita lihat di sini, ya. Jadi kita tahu bahwa subsidi itu adalah pajak negatif, ya, pajak negatif atau kebalikan dari pajak, ya, dilambangkan dengan huruf S, ya. Jadi kita lihat di sini, contohnya adalah subsidi pupuk, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi lainnya. Subsidi lainnya contohnya apa tadi? Motor listrik, subsidi gas, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus juga di sini adalah tujuan-tujuan regulasi subsidi pupuk sudah ada di sini semua. Saya skip saja, ya, karena ini kan Anda cukup baca sehingga bisa memahaminya, ya. Terus ini subsidi listrik juga Anda bisa baca supaya bisa memahaminya. Terus, nah, ini kita langsung aja ke sini supaya eh, apa namanya eh, Anda bisa langsung belajar dalam hal mencari apa perhitungan untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam hal subsidi. Nah, kita lihat di sini, ya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran ditunjukkan dalam persamaan. Yang mana fungsi penawaran?
Mana fungsi penawaran? Yang QD apa yang QS? Yes, Pak. QS ya, oke. Kan negatif. Benar apa salah? Hmm? Kan PS-nya positif, Pak. Oke, good ya. Jadi jangan jangan sampai kita terpengaruh sama negatif yang mana ya. Jangan sampai begitu. Kita sudah yakin bahwa kita memahami teorinya. Kalau penawaran itu selalu dia searah. Berarti kalau dia positif ya, QS-nya positif, PS-nya harus positif. Ya, walaupun kita lihat di situ negatif, ya, kita yakin bahwa PS dengan QS searah itu penawaran. Tapi kalau permintaan itu berlawanan. QD dengan PD itu berlawanan. Jadi kalau salah satunya negatif, berarti salah satunya adalah positif. Ya, oke, good. Subsidi diberikan oleh pemerintah Rp2 per unit. Ya, berarti kita tahu di situ ada subsidi yang diberikan. Nah, kita harus paham bahwa pajak itu dikenakan pada fungsi penawaran. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda sudah habis konsumsi rokok, rokoknya udah habis, diminta pajak nggak mungkin. Susah nariknya, susah nagihnya. Sama ya subsidi juga diberikan, ya subsidi juga diberikan di penawaran. Ya sehingga kita harus paham dulu nanti bagaimana merubah fungsi yang ada ini ke dalam bentuk P. Karena ini nggak bisa langsung digunakan. Ya, KID dengan QS ini tidak bisa langsung digunakan, harus dirubah ke dalam bentuk P dulu. Ya, oke. Ya, kita lihat di sini ada A B C D 6 7. Berarti ada 7 pertanyaan yang Anda harus jawab, ya. Dan mudah-mudahan itu ada keluar dalam ujian ya karena ada nanti pajak, ada subsidi, ada yang kuliah 7 apa? Berarti kan kita harus paham dulu cara menghitung permintaan, paham dulu menghitung penawaran, paham dulu menghitung keseimbangan pasar. Terus pajak ya dalam keseimbangan pasar, subsidi dalam keseimbangan pasar dan yang terakhir nanti penerimaan biaya dan BEP ya. Berarti Anda harus paham ilmunya ya. Oleh karena itu nanti ini salah satu soal yang akan keluar bentuknya seperti ini ya. Salah satu ya. Berarti pajak juga sama gitu ya. Oke, eh, kita lihat di sini. Yang pertanyaan pertama adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi? Berarti kita harus mencari keseimbangan ya dengan fungsi yang ada nih. Caranya gimana? Ingat, ada dua hukum. Pertama adalah QD sama dengan QS, yang kedua adalah PD sama dengan PS. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. QD sama dengan QS, ya, QD sama dengan QS. Kita lihat ya, QD sama dengan QS. Nah, ingat hukum pertama. Ini saya coret di sini aja ya. QD sama dengan QS. Berarti sama dengan QD-nya berapa? 10 kurang P. Ingat, karena sudah dia dalam bentuk keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, berarti Q-nya dia hanya satu. Q saja atau P saja. Ya, karena sudah sama dengan. Berarti 10 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Silakan ditulis ya. Karena sini nggak punya papan tulis ya. Jadi nggak punya apa sih namanya pena untuk nulis di screen. Jadi pakai jari ya. Jadi nggak bagus. Ya, jadi 10P sama dengan 2P kurang 6. Ya. Nah, berarti kita pindah ruas 10P 10 ya 10 dikurang karena min 6 pindah ke kiri jadinya positif ya. 10 tambah 6 betul ya. Sama dengan 2P tambah P. Jadinya berapa? Jadinya 16 16 ditambah 3P. ya. 16. Jadi kita lihat P-nya pindah ruas ya. Jadi 2P tambah
P. Jadi 3P. Nah, sehingga P-nya berapa? P sama dengan 16/3. 16/3 itu berapa ya? lima koma Lima koma tiga 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 Pak. Ya, 5/3 ya. Oke. Nah, berapa berapa Q-nya? 4,6. 4,6. 4,67 ya. Ketemu ya? Bisa ya? Masih muda ya? Oke, masih muda. Nih, ketemu harga keseimbangan dan Q keseimbangan. Berarti Anda sudah bisa tuh untuk menjawab pertanyaan yang A. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Berarti Anda harus merubah bentuk ini nih, bentuk QS ya menjadi bentuk PS ya. Oke, sekarang kita rubah. Ya, caranya bagaimana? Kita rubah dulu PD menjadi sorry, QS menjadi PS, PD QD menjadi PD. Nah, ini caranya. Merubahnya QD ya dirubah menjadi bentuk PD, tinggal pindah aja. P-nya ke sini jadi positif, QD-nya ke sini jadi negatif. Ya, sehingga ini bentuknya. Nggak terlalu banyak berubah karena memang apa namanya berlawanan ya. Terus fungsi penawaran subsidi ya, fungsi penawaran subsidi berarti masih pakai fungsi awal dulu ya. Apa fungsi awalnya ini? QD QS sama dengan 2PS kurang 6. Sehingga pindah ruas ya. Jadinya kalau kita ini kan pindah ruas jadinya QS ya kan di dikurang nah apa pindah ruas P-nya jadi positif ya QS sama dengan 6 tambah 6 ya sama dengan 2 PS ya. Nah, tinggal dikali dengan setengah. Artinya kali setengah berarti dibagi dua semua kan? Sehingga jadinya setengah QS ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Tambah 3 sama dengan PS. Nah, sama dengan ini. Ya, PS sama dengan setengah QS tambah 3. Ini adalah apa? P dalam sebelum subsidi. Nah, sehingga dengan adanya subsidi berarti P-nya ditambah. Berapa subsidinya? Kok ditambah? Kan karena P akan menurunkan harga, berarti dikurangi. Ya, dikurangi ini. Dikurangi dengan subsidi. Sehingga tadi ya, sehingga dengan menurunkan apa? eh, apa namanya harga jadinya PS sama dengan setengah QS ditambah 3 dikurang 2. Jadinya ya PS sama dengan setengah QS plus 1. Ah, ini dia ya. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Tidak oke. Pak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita sudah bisa entah Anda mau menggunakan dalam bentuk PS sama dengan PD atau QS sama dengan QD silahkan aja ya itu nggak ada masalah ya jadi Anda bisa menggunakan yang penting hukumnya QD sama dengan QS PD sama dengan PS ya oke kita lihat di sini oke nah kalau kita lihat di sini di catatan masih menggunakan apa eh, ini ya kita lihat 10 dikurang P sama dengan 2P kurang 2. Berarti ini udah dirubah ke dalam bentuk apa namanya? Kembali ke dalam bentuk QD sama dengan QS. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Ini bisa balik jadi ini pakai ini ya. Terus yang ini pakai ini ya. Sudah subsidi. Jadi dikembalikan bentuknya. Sebenarnya nggak usah dikembalikan nggak apa-apa. Ya.
Jadi PD sama dengan PS sama aja hasilnya sama, nggak usah khawatir. Jadi kalau Anda mau pakai KD sama dengan QS ya di bentuknya seperti ini. Ya sebenarnya nggak ada gunanya juga sih dirubah-rubah lagi. Ya harusnya PD sama dengan PS saja. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita coba aja. Ini dikembalikan ke dalam bentuk KD sama dengan QSS namanya. QS setelah subsidi. Ya, jadi kita lihat 10 kurang P sama dengan 2P kurang 2. Pindah ruas 10 jadi tambah 2 karena duanya pindah. Nah, 2P ditambah P karena P-nya min P-nya pindah ruas jadinya 3P. Sehingga 12P sama dengan 3P. Ya, P sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti harga setelah subsidi itu adalah 4. Ya. Nah, kita substitusi P-nya itu sama dengan 4 ke dalam QDS. Ya, ini. Ya. Nah, sehingga kita punya angka eh, QDS sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi kita sudah punya keseimbangan baru setelah subsidi itu adalah P sama dengan 4 dan Q sama dengan 6. Sampai sini paham? Pak, maaf Pak. Kalau misalnya Hmm. untuk mencari jumlah suplai yang QS tadi kan harus dirubah ke PS dulu ya Pak, Mm-mm. samanya. Kalau misalnya kita nggak merubah jadi QS sama dengan 2 dalam kurung P ditambah 2 tutup Mm. kurung Boleh. kurang 6 itu bisa nggak Pak? Sama Habisnya aja. hasilnya sama. Nah, Bisa sama. Pak? Tapi nanti kalau yang belum paham akan salah kalau yang belum paham ya. Kenapa? Karena dia pasti akan nguranginya itu langsung gini. Mana yang QS, rumus QS. QS. Nah ini nih. Ini langsung ini nanti dikurangin 2. Ini salah. Tapi kalau yang ngerti tinggal tambah aja ini 2. Ya, nggak apa-apa. Oh, baik Pak. Nah, Terima kasih Pak. ya, ya nggak ada masalah. Cuman nanti kalau yang belum ngerti repot tuh. Kenapa? Nanti subsidi yang penting patokannya adalah subsidi dan pajak dikenakan pada harga supply. Prinsipnya begitu. Nah, terus kalau dalam bentuk key itu boleh nggak dimasukkan? Ya boleh aja. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti di mana masukin teks atau subsidinya, gitu ya. Nggak ada masalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lihat di sini nih. Apa yang terjadi sih sebenarnya, ya? Apa yang terjadi sebenarnya sebelum dan setelah subsidi? Nah, apa yang terjadi? Kita lihat harga sebelum subsidi berapa dengan key-nya. Harga dan key sebelum subsidi. Kita lihat. Harga dan key sebelum subsidi itu adalah 5 ya, 33 dan key-nya 4,67. Ya, berarti kita lihat di sini. Ya, berapa tadi? P sebelum subsidi 5,33. Key-nya empat Mas, koma Koma, empat dua per hmm, 3, ya kan? ya Nah, Pak. sekarang kita lihat setelah subsidi apa yang terjadi. Setelah subsidi, P-nya, lihat, P-nya turun. P-nya turun jadi 4, Q-nya jadi 6. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan? Apa yang bisa Anda simpulkan? Subsidi? Eh, Setelah subsidi Hmm. banyak orang yang membeli barang karena Nah, harganya turun. jadi jadi ke P dulu. Setelah subsidi, harganya turun. Dari 5/3 menjadi 4, sehingga orang bisa mengkonsumsi barang lebih banyak dari 4/2/3 menjadi 6. Bisa ya sampai situ? Bisa? Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke ya. Jadi subsidi itu akan meningkatkan kuantiti barang yang dibeli oleh orang lain. Harganya turun gitu ya. Subsidi itu akan menyebabkan harga turun sehingga orang konsumsi lebih banyak. Pada prinsipnya gitu. Dan ini kebalikan dengan teks yang 2 minggu lalu Anda sudah belajar. Teks teks itu akan apa? Akan menurunkan ya. Teks itu akan sorry ya teks itu akan menurunkan jumlah barang yang dibeli. Kenapa? Karena harganya naik ya. Oke, ada yang lagi mau bertanya? Ini ada di chat setengah QS dari mana? Setengah QS yang mana nih? Setengah kias itu banyak, setengah kias yang ini.
Coba setengah QS yang mana? Saya nggak tahu nih, tinggal QS yang mana nih? Nggak usah takut. Daryl, mana Daryl? Ini nanya nih, setengah QS dari mana? Nggak apa-apa. Yang mana nih? Setengah QS yang mana, Der? Yang ini bukan? Yang fungsi penawaran setelah subsidi, Pak. Sebelum, Pak. Subsidi sebelum penawar. Ah, ini. Ini maksudnya. Sebelum tuh yang ini Iya, kan? Pak. Iya, Pak, Nih. betul, Pak. Gitu. Nah, ini kan pindah ruas. Der. Pindah ruas maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Kita ulangi. Ini kan QS ya sebelum penawaran sebelum subsidi ya. QS sama dengan 2 PS kurang 6. Kita mau pindah ruas. Pindah ruas itu berarti kita lihat di sini. QS kalau pindah ruas berarti min 6 pindah ruas kan jadi positif kan? Jadi plus 6 ya kan? Sama dengan 2 PS. Betul ya? Ya. Oke. Nah, sekarang semua kita bagi dua. Ruas kiri maupun ruas kanan. Bagi dua. Ya. Atau dikali setengah sama aja. Nah, jadinya apa? Jadinya setengah QS eh, tambah 6 bagi 2 berapa? 3. 2 PS bagi 2 berapa? PS. Jadi PS sama dengan setengah QS tambah 3. Nah, pertanyaan kenapa harus dibagi 2? Karena kita mau membuat PS-nya itu jadi 1 PS. Tujuannya itu. Cukup jelas, Daryl? Jelas? Der? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, ya. Ini C sudah. Yang D, berapa jumlah subsidi yang dinikmati konsumen setiap unit? Berapa jumlah subsidi yang dinikmati konsumen setiap unit? Nah, berarti kan kita tahu subsidinya dua, ya kan? Kan dua ini tidak semua dinikmati konsumen, tapi produsen juga menikmati, kan? Nah, makanya kita hitung berapa subsidinya. Kita lihat, ya. Harga penjualan turun dari 5,33 atau 5/3 tadi, ya kan? Tadinya kan awalnya konsumen tuh beli harganya segini nih, awalnya. Nah, karena adanya subsidi, dia beli jadinya cuma segini, ya. Artinya apa? Berarti 5,33 dikurang 4, ya enggak? 5,33 dikurang 4, ya. Jadinya berapa? Jadinya 1,33, ya. Jadi kita lihat di situ P setelah itu 4, P sebelum itu 5,33. Nah, artinya apa? Pemerintah memberikan subsidi 2 Rp2 per unit. Nah, berarti konsumen menikmati dari harganya 5,33 jadinya 4. Berarti harganya turun. Turunnya berapa? 1,33. Nah, min ini maksudnya subsidi ya. Jadi yang dinikmati konsumen adalah 1,33. Ya, paham ya? Sampai situ mudah kayaknya masih mudah lah kalau itu. Ini tolong nanti urutannya di ini ya. Ini kayaknya urutan ABCD-nya tadi agak salah tadi. Terus E, berapa sisa subsidi yang diterima oleh produsen? Nah, gampang. 0,67 Pak. Ya, karena kenapa? Kan tinggal kurangin 2 dikurang Kurangin 1,33. 0,33 ya 0,67. Sangat mudah kan? Karena dengan jelas disebutkan di situ 2 di dikasih pemerintah 1,33 dinikmati konsumen ya produsen tinggal dikurangin saja 0,67. Nah, yang berikutnya, jumlah barang yang terjual setelah subsidi sebesar 6 unit tadi naik kan? Ya. Nah, tadinya cuma 4 jadi 6. Kita lihat di sini. Karena yang dikenakan subsidi yang diberikan subsidi itu
Seluruh barang berarti dia dikali 6. Berapa? Subsidi oleh pemerintah kan Rp2 per unit. Yang terjual adalah 6 unit. Sehingga yang dikeluarkan pemerintah, jadi pemerintah mengeluarkan uang total buat subsidi berapa? Ya 6 dikali Rp2 per unit. Totalnya adalah Rp12. Ya, masih sederhana lah. Nah, terus yang berikutnya adalah diminta membuat kurva. Ya. Nah, jadi kita harus ingat, masih ingat nggak cara membuat kurva? Harus ingat, ya. Gimana caranya? Kita kan harus membuat kurva keseimbangan. Nah, kurva supply, kurva demand. Ya, ingat, harus ingat apa ininya kur, kurva demand apa rumusnya? QD sama dengan berapa? QD sama dengan 10 PD ya, kalau nggak salah ya. Iya, 10 kurang PD, Pak. Nah, 10 kurang PD. Nah, gitu gimana caranya? Kita misalkan PD-nya sama dengan 0. Berapa kide? Kalau PD-nya 10, sama Pak. dengan 0? 10. 10. Berarti kidenya 10. Dari mana taunya? Ya kan ini PD-nya 0. Ya 10 kurang 0. Ya kide. Kidenya berapa? 10. Berarti kidenya adalah di sini. Karena PD-nya adalah 0. Bisa ya? PD-nya 0, kidenya 10. Nah, sudah punya titik satu untuk demand. Clear sampai sini? Clear. Ya. Yang berikutnya, ya masih dengan yang PD tadi. QD sama dengan 10 kurang PD. Nah, misalkan QD-nya 0. 0 sama dengan 10 dikurang PD. PD-nya pindah ruas 10. karena min jadi plus. Jadinya PD sama dengan 10. Terus. Mm. Ya kan? Berarti kita lihat di kurva PD sama dengan 10. Berarti ini P-nya kan di sini. P, ini 10. Q-nya berapa? Q-nya kan 0. Ya, sehingga kita bisa tarik kurva untuk di demand. Udah selesai tuh untuk demand. Sampai situ bisa? Bisa? Aman, Pak. Aman. Oke, gampang ya. Nah, sekarang QS sebelum subsidi. Harus buat dulu yang sebelum subsidi. QS sebelum subsidi itu apa ya tadi ya? IS sama dengan 2P Dua dikurang 6. PS kurang 6 ya? 6, Pak. 6. Kita misalkan P-nya, PS-nya 0. Ya, maka ini adalah min 6. Wah, 6. kalau min 6 susah sekali, Pak. Pertama itu adalah bukan bukan keseimbangan pasar. Oke, kita cari supaya mulainya dari nol. Gimana caranya supaya ini mulainya dari nol? QS-nya itu mulainya dari nol. Gimana caranya? Ya kita kira-kira aja. Misalnya kalau QS-nya sama dengan nol, berarti kan ini totalnya harus 6 kan? Ya enggak? Kan tadi QS sama dengan 2PS kurang 6. Ya kan? Kalau kita bikin P-nya nih adalah nol, ini QS jadi min 6. Berarti min 6 kan di sini nih. Sorry, sorry. Min Ando. Di sini nih. Ya, ya kan? Ini min 6 nih. Tarik garis lurus ke kanan atas, ketemu. Bisa nggak kita mulainya dari positif aja deh? Bisa. Caranya gimana? Caranya supaya QS-nya nol. Ya kan? Nah, berarti ini kan 2P sama dengan dikurang 6, ya kan? Nah, berarti gimana? Berarti 2P sama dengan 6, ya. P sama dengan 3. Ketemu mulainya angka 3. Jadi nggak perlu dari sini. Nggak perlu dari sini. Cukup dari sini kan udah ketemu kan? Pada saat QS-nya 0, P-nya 6. Ketemu nggak? Ketemu. Ya. Paham sampai situ? Bisa? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Ya. Nah, yang berikutnya, titik kedua, tadi QS sama dengan 2PS kurang 6. Nah, sekarang kita harus buat titik kedua.
Oke, gimana caranya? Ya kita lihat aja misalnya supaya ini QS-nya ini atau P-nya ini positif dan besar. Ya kita misalkan aja kalau misalnya ya misalnya eh P-nya 5, boleh nggak? Boleh aja. Ah, P-nya 5 deh. Ya. Berarti QS-nya adalah 2 PS 2 kali 5 dikurang 6. Berapa? 10 dikurang 6, 4. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh gitu. Atau misalnya kita, kira-kira tadi kan udah ketemu tuh kurva keseimbangan pasarnya kan udah ada tadi ya. Keseimbangan pasarnya ketemu berapa tadi? 5,67 dengan 4 kan? 4, 4 6 per 7. Boleh nggak pakai itu aja? Boleh aja. Yang penting kan dua syarat membuat garis kan ada 2 titik. Kita udah ngitung tadi ngapain ngitung lagi? Oke, nggak apa-apa. Berarti kan mulai awalnya di sini nih. Ya kan? Keseimbangan pasar udah ada belum tadi? Udah. Berapa? 4 kinya 4 6 per 7, 4,67, ya kan? 4,67, P-nya 5/3 di sini. Tinggal cari tek 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 tek, tek. Nah, di sini. Nah, garis pertama supply udah ada, udah. Untuk yang keseimbangan pasar udah ada, udah. Ya tinggal cari, tarik. Boleh nggak? Boleh. Jadi Anda cukup cari 1 titik itu udah boleh. Gitu. Sampai situ paham? Untuk garis supply sebelum subsidi? Bisa? Bisa Pak, paham, Ah, paham. lebih gampang ya daripada Anda cari 2 titik, udah cari titik keseimbangan yang satunya. Titik keseimbangan udah pasti itu berimpit dengan demand. Udah pasti berimpit dengan demand. Namanya juga keseimbangan, ya. Oke, sampai situ paham. Nah, berikutnya, karena adanya subsidi sebesar 2, gitu ya, sebesar 2, maka kalau demand kita nggak perlu cari lagi nih, karena udah tetap demandnya sama. Maka yang kita cari adalah bentuknya kurva setelah subsidi. Apa itu? Ingat tadi, ya. Nah, sebenarnya Anda nggak perlu ngitung lagi, karena kan sudah ada. Apa yang ada? Kan Anda sudah ngitung tadi, bahwa bentuk bentuknya ini nih, mana tadi? Yang SS. Nah, ini nih. Jadi Anda nggak perlu ngitung lagi, tinggal ambil aja dari soal yang B. Yang mana itu? Yang ini, ya. Yang ini aja Anda ambil. Jadi Anda nggak perlu cari-cari lagi, ambil yang ini, ya. Oke, kita tahu QSS sama dengan 2 PSS kurang 2. Oke, langsung aja masukkan ke dalam, apa namanya, kita coba hitung ke dalam kurva. Tadi berapa? QSS sama dengan 2 PS dikurang 2 ya. Ya kan? QE, mana tadi? Saya hapus dulu deh. Oke, ya. QSS sama dengan 2 PS, ya kan? Kurang 2. Dengan cara yang sama. Ya, apa? Kita udah ketemu kan tadi garis keseimbangan pasar setelah subsidi udah ketemu belum? Udah kan ya? Berapa? 4 dengan 6. Ya udah buat aja dulu. Ingat, 4 dan 6 itu kita tandain aja pas di garis potong dengan demand. Udah kita ini tandain dulu di sini. Berarti kan tinggal cari satunya lagi kan? Iya nggak? Nah, ada 2 cara kalau kayak gitu untuk mempermudah. Anda tarik penggaris, ini sejajar ini penggaris, ya. Anda tarik sejajar itu, Anda tarik ke penggaris ke bawah. Garisnya batas mana? Ya titik potong ketemu. Anda tarik turunin, udah, itu udah pasti sama, ya, udah pasti sama dengan penggaris. Atau yang kedua ya tetap harus cari, cari apa? Pakai ini rumus, ini pakai ini persamaan ini. Berarti apa caranya? Kalau gitu kita cari supaya QSS-nya 0. Ya, berarti berapa? Ini supaya 0. Berarti ini adalah 2 kali 1 kurang 2. Berarti pada saat PS-nya 1, Q-nya adalah 0. Berarti di mana? Di sini. 0 dan 1.
Yang berikutnya udah ketemu kan garis keseimbangan pasar setelah subsidi, tinggal tarik gitu. Ya, sampai situ paham untuk membuat garis supply setelah subsidi? Paham? Bisa? Pak, ini Ya. kan saat kalau misalnya Q-nya 0, Hmm. berarti P-nya itu kan du, pindah ruas ke samping ya, Pak ya? Ya, oke, oke, saya coba ulang dari awal. QSS sama dengan 2 PSS kurang 2 ya? Ya kan? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. ya. Nah, caranya gimana? Ya boleh tadi. QSS pindah ruas 2 tambah 2 sama dengan 2 PSS. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya ini jadi nol? Kita kan mau cari supaya titiknya nol. Jangan mulai di sini. Kalau di sini kan min nih. Kita buat aja sini nol. Nol tambah 2. 2 kan? Nah, caranya 2 2 sama dengan ini sama dengan 2. Ya berarti kan ini kali satu kan? Ya berarti 2 sama dengan 2. Berarti berapa? Nolnya apa QSS-nya nol, PSS-nya pasti satu. Ya mulai dari sini. Gitu. Bisa? Iya, Pak. Oke, ya sama aja. Pada prinsipnya sama aja. Oke. Nah, yang berikutnya ya, kita lihat di sini ya, kesimpulan subsidi menyebabkan harga turun dan meningkatnya daya beli konsumen. Subsidi diberikan. Nah, oke, ini kesimpulan yang sudah kita bahas tadi. Oke, sampai sini subsidi ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Ada yang mau tanya subsidi? Kalau nggak ada, ini udah bisa diisi tadi ya. Ini seharusnya di awal tadi. Ya, pajak pendapatan negara pajak mengeluarkan pendapatan negara, subsidi eh pajak apa namanya memperoleh pendapatan negara, subsidi mengeluarkan pendapatan negara. Harga karena adanya pajak, harga akan meningkat. Ya, karena adanya subsidi, harga akan menurun. Kuantitas adanya pajak, maka barang yang dibeli oleh konsumen berkurang. Karena adanya subsidi, kuantitas jumlah barang yang dibeli akan meningkat. Tujuannya pajak adalah tadi membatasi jumlah barang yang dijual, ya. Tujuannya. Contohnya adalah apa? Rokok, motor, minuman keras dan segala macam. Subsidi tujuannya supaya orang atau konsumen bisa mengkonsumsi. Contohnya adalah pupuk, listrik, BBM, ya. Nah, kurvanya kalau pajak, ya. Jadi ini kurva kalau pajak tolong nanti kalau disuruh gambarkan, kurvanya kita lihat di sini. Kalau subsidi harganya turun ke bawah ya. Ini harganya turun ke bawah. Kurvanya turun ke bawah, ya. Ini kurvanya turun ke bawah. Nanti kalau suruh gambar kayak gini Anda buat aja dua garis gini. Ini subsidi. Kalau pajak nanti dibuat salah satunya adalah dia akan begini kalau pajak. Ini akan naik. Anda buat aja dua kurva. Kalau pajak ini akan naik gitu, ya. Jadi tapi garis supply-nya mah pasti sama. Garis apa namanya supply sebelum subsidi atau sebelum pajak pasti sama, ya. Yang membedakan apa? Kalau subsidi menurunkan harga sehingga jumlah barang yang dibeli lebih banyak. Kalau pajak menaikkan harga, ya, sehingga jumlah barang yang dibeli menjadi lebih sedikit. Itu bedanya kurva, ya. Sampai situ paham? Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham, paham, Oke, Pak. nanti kalau ada pertanyaan kayak gini, tolong digambarkan kurva untuk pajak seperti apa. Dibuat dua kurva ya. Pajak berarti Anda buat garis apa sebelum pajak, terus pajaknya naik. Garisnya naik tapi sejajar. Kalau kurva setelah subsidi, ya, ada kurva keseimbangan pasar, dia turun. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, ini adalah soal untuk mengerjakan soal subsidi, ya, soal subsidi. Nanti Anda harus bisa apa namanya mengerjakan ini dalam ujian, karena ada ujian itu ada esai, ada teks, ada subsidi, ada macam-macam lah gitu ya. Nanti Anda harus bisa mengerjakan itu. Jadi nanti harapannya ini Anda
kerjakan aja latihan dikumpulkan sebelum tanggal 22. Ya, supaya apa? Supaya ingat karena ternyata kan saya tulis di situ open sheet ya. Nah, cuman kata koordinator nggak boleh buka apa namanya buku. Nah, berarti Anda harus ngerti itu cara ngerjakannya. Nah, supaya supaya Anda bisa mengerti mengerjakannya, saya kasih apa namanya tugas dalam bentuk soal. Supaya apa? Supaya nanti Anda, oh ini harus kerjakan ini, menjadi lebih lancar. Kalau nggak nanti cuma bengong doang di kelas karena nggak boleh bawa open sheet atau open open book. Ya pada prinsipnya gini lah, coba aja Anda bawa siapkan open sheet. Kalau memang nanti nggak boleh oleh pengawas, ya berarti simpen. Kalau saya sudah tulis open sheet ya, open sheet. Tapi nggak tahu kalau kata koordinator tidak boleh, ya sudah berarti ditulisnya close book sama mereka. Nah, Anda berarti harus harus paham ini mengerjakan ini, gitu ya. Nah, sehingga supaya paham, saya kasih soal latihan. Oke, ya, saya rasa untuk kuliah subsidi dalam apa keseimbangan pasar ini ya, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita beralih ke kuliah berikutnya? Ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, nanya apa aja. Ada? Ini saya kirimkan apa namanya? Saya kirimkan bukti apa perkuliahan ya untuk kuliah subsidi dalam keseimbangan pasar ke dalam grup ya WA.